Selamat pagi anak-anak, bersama Ibu Lin akan membahas materi tematik muatan ilmu pengetahuan alam. Bagaimana kabar kalian? Tetap semangat belajar di rumah ya. Hari ini kita belajar tentang materi kelas 5 muatan IPA. Adapun pembahasan materi kali ini adalah tentang satu, tentang pengertian ekosistem, yang kedua, jenis makanan hewan, dan yang ketiga tentang daur hidup hewan. Oke anak-anak, kita mulai dengan pengertian tentang ekosistem ya. Apakah ada yang tahu apa maksudnya ekosistem? Makhluk hidup berinteraksi dengan sesamanya maupun dengan lingkungan tempat hidupnya. Jadi, ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Ekosistem terdiri atas dua komponen, yaitu komponen biotik atau makhluk hidup dan komponen abiotik atau benda tak hidup. Yang termasuk komponen biotik itu adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Sementara yang termasuk komponen abiotik adalah tanah, udara, air, cahaya matahari, dan juga suhu. Berdasarkan tingkatannya, ekosistem terbagi atas individu, populasi, dan komunitas. Mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari individu. Individu adalah makhluk hidup tunggal. Contohnya seekor ayam, sebatang pohon, dan seekor monyet. Yang berikutnya ada populasi. Populasi sekumpulan makhluk hidup sejenis yang hidup di suatu tempat. Contohnya sekumpulan burung, sekumpulan kupu-kupu, itu disebut populasi. Berikutnya adalah komunitas. Komunitas adalah kumpulan dua atau lebih populasi yang hidup di suatu tempat. Nah, misalnya komunitas danau. Di dalam danau itu terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan. Ekosistem terbagi atas dua jenis. Yang pertama, ekosistem alami, yaitu ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa bantuan manusia. Yang kedua adalah ekosistem buatan, yang mana ekosistem buatan ini dia terbentuk karena campur tangan manusia. Materi berikutnya adalah tentang jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan terbagi menjadi dua, yaitu tumbuhan dan hewan. Berdasarkan hewan pemakan tumbuhan, nah biasanya tumbuhan yang umumnya dimanfaatkan sebagai bahan makanan adalah daun, buah, dan biji-bijian. Contoh hewan pemakan daun adalah kuda, ulat, koala, dan kambing. Sementara contoh hewan pemakan buah adalah kelelawar, orangutan, kera, dan burung rangkong. Contoh hewan pemakan biji-bijian adalah tupai, burung pipit, dan burung kutilang. Jenis makanan berikutnya adalah makanan berupa hewan, contohnya elang dan harimau. Materi berikutnya adalah pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Dalam ekosistem, hewan dapat dikelompokkan berdasarkan jenis makanannya. Nah, setiap kelompok itu memiliki ciri-ciri tertentu. Berikut pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama, hewan herbivor. Nah, di sini kelompok hewan pemakan tumbuhan, yang bagian tumbuhan dimakan itu daun, batang, buah, dan biji-bijian. Sementara susunan giginya terdiri atas gigi seri yang fungsinya untuk memotong makanan dan gigi geraham yang bentuknya lebih lebar dan kuat, fungsinya untuk mengunyah makanan. Sementara kelompok hewan herbivor ini tidak memiliki gigi taring ya. Contoh hewan herbivor adalah badak, kuda, gajah, kambing. Yang kedua, karnivor. Hewan pemakan daging, ciri-cirinya memiliki gigi taring atau paruh yang tajam dan kuat untuk mencabik dan merobek daging mangsanya. Sementara contoh hewan karnivor itu ada kucing, harimau, macan tutul, buaya, dan burung elang. Yang ketiga adalah hewan omnivor. Ciri-ciri hewan omnivor ini semua kelompok hewan pemakan tumbuhan dan juga pemakan daging.
Ciri yang kedua, memiliki gigi seri, gigi geraham, dan gigi taring yang berkembang dengan seimbang. Contoh hewan omnivor itu termasuk beruang, orangutan, landak, tikus, dan ayam. Yang keempat, hewan insektivor. Ciri-cirinya, kelompok hewan pemakan serangga. Hewan insektivor umumnya memiliki struktur tambahan berupa lidah yang panjang dan lengket, fungsinya untuk menangkap mangsanya. Sementara contoh hewan insektivor itu cicak, katak, terenggiling, dan juga bunglon. Materi berikutnya adalah tentang daur hidup hewan. Berdasarkan perubahan bentuk hewan, daur hidup hewan dibedakan menjadi hewan bermetamorfosis dan hewan tidak bermetamorfosis. Apa itu hewan bermetamorfosis? Nah, hewan bermetamorfosis adalah perubahan bentuk tubuh hewan. Bentuk hewan muda sangat berbeda dengan hewan dewasanya. Berdasarkan tahapan daur hidupnya, metamorfosis terbagi dua. Yang pertama, metamorfosis sempurna. Ciri-ciri metamorfosis sempurna, bentuk tubuh yang sangat berbeda antara bentuk telur saat menetas dan bentuk dewasanya. Terus hewan ini mengalami fase atau tahapan kepompong atau pupa. Contohnya adalah lebah, nyamuk, ngengat, kupu-kupu, dan lalat. Silahkan anak-anak lihat metamorfosis sempurna pada kupu-kupu ini ya. Berikutnya adalah metamorfosis tidak sempurna. Adapun ciri-cirinya adalah bentuk tubuh hewan muda tidak berbeda dengan dewasanya. Kemudian tidak mengalami yang namanya fase kepompong, tetapi melalui tahapan peralihan yang disebut dengan fase nimfa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis itu belalang, capung, kecoa, jangkrik. Anak-anak boleh perhatikan gambar metamorfosis tidak sempurna yang terjadi pada belalang ya. Berikutnya adalah yang kedua, hewan tidak bermetamorfosis. Nah, di sini anak-anak penjelasannya, tidak semua hewan mengalami perubahan bentuk dan penambahan struktur tubuh ya. Ada hewan yang bentuk dan struktur tubuhnya sama saat masih muda sampai hewan tersebut dewasa. Hewan tersebut dikelompokkan sebagai hewan yang tidak bermetamorfosis. Contohnya kucing, ayam, ikan, dan kadal. Demikianlah penjelasan dari Ibu Lin. Semoga bisa membantu anak-anak di rumah ya.